Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah di mana pada sesi ketiga kali ini kita masih juga terus diberikan limpahan rahmat dan inayah serta hidayah memasuki Ramadan hari ketiga. Kita berharap kepada Allah semoga amal-amal ibadah kita 2 hari yang lalu dan hari ini dan juga seterusnya diterima di sisinya dan juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, di mana amalan-amalan soleh yang kita lakukan ini berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan sunnah diangkat derajatnya pahalanya seperti amalan wajib, dan amalan-amalan wajib diangkat derajat pahalanya berlipat-lipat ganda. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita merasa cepat puas dan jangan pernah kita untuk bosan-bosan untuk terus memanfaatkan momentum kehadiran Ramadan di tengah-tengah kita ini. Karena sungguh kita tidak tahu bahwa apakah tahun depan kita akan masih berjumpa dengan Ramadan. Karena kami sendiri melihat beberapa hari menjelang Ramadan ini saja sudah beberapa orang yang kami kenal telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tentu menjadi nasihat bagi diri kami pribadi dan bagi kita semuanya, bahwa yang namanya ajal, kematian itu adalah perkara yang kadang-kadang kehadirannya jauh lebih cepat, ya, jauh lebih tak terduga dari tamu yang kita nanti-nantikan untuk bertamu ke rumah kita atau ke kediaman kita. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu masih pada kajian kitab, ya, pembacaan kitab 500 tanya jawab masalah jin dan sihir dalam menurut pandangan Islam, karya Syekh Ridho Abdullah Basyah. Ya. Kita masuk, ya, hari ini insyaallah adalah pertanyaan ke-8. Namun sebelumnya saya mengulang sedikit untuk pertanyaan yang sudah kita bacakan pada pertemuan kemarin, yaitu pertanyaan nomor 4 sampai dengan nomor 7. Di mana pertanyaan nomor 4 kemarin adalah mengapa Allah menciptakan jin? Jawabannya adalah untuk beribadah kepada Allah semata, sebagaimana difirmankan dalam suratnya, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Aku, kata Allah. Ya. Selanjutnya pertanyaan kelima, apakah bangsa jin juga mendapat taklif, beban syariat atau tanggungan syariat? Maka jawaban dari Syekh benar bahwa bangsa jin juga mendapatkan beban syariat atau taklif syariat. Ya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 130, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya,
memberikan peringatan ya, kepada golongan jin dan manusia. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah golongan atau orang-orang yang kafir. Ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Jin juga mendapatkan beban taklif syariat, ya, dan tanggungan, ya, untuk melaksanakan syariat kepada Allah, syariat Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam kehidupan di bumi ini. Selanjutnya, apakah jin bisa menjelma menjadi sesuatu? Maka jawabannya juga Syekh menjawab dengan sebuah hadis, ya, riwayat dari dari Jabir radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala gula, ya. Tidak ada penyakit menular, tidak ada tatayur, dan juga tidak ada yang namanya hantu, ya. Al-ghul, ya, hantu ini adalah tukang sihir, ya, dari bangsa jin, ya. Bukanlah hantu itu adalah jelmaan, kecuali dia adalah jelmaan dari tukang sihir dari kalangan jin, ya. Maka jin itu bisa menjelma. Nah, yang bisa menjelma itu siapa? Para tukang sihir dari kalangan mereka, ya. Nah, tentu kalau tukang sihir ini bisa menipu, ya, menipu atau memalingkan mata-mata, ya, yang lain, gitu. Kemudian pertanyaan terakhir pertemuan yang lalu atau pertemuan kemarin, apakah jin ada yang muslim dan non muslim? Jawabannya adalah benar, ya, bahwa di antara jin itu ada yang muslim dan ada yang non muslim alias kafir, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 14, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada, bahwa sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, ya, yang muslim, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran non muslim. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Selanjutnya, ikhwati fillah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada pertanyaan ke-8 dari kitab ini, yaitu dari materi apakah Allah menciptakan jin? Nah, dari apa Allah ciptakan jin ini? Kalau manusia, ya, kita dapatkan informasi dari Quran juga bahwa apa? Manusia diciptakan dari tanah, ya. Kemudian malaikat dari cahaya. Nah, bagaimana dengan jin? Maka kita juga akan ambilkan jawabannya dari Al-Quran, ya. Saya mengambil jawabannya dari Al-Quran, ya. Jawaban saya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penciptaan jin. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Ar-Rahman ayat 15, ya. Dia menciptakan jin dari nyala api. Nah, jadi ayat ini menyebutkan bahwa Dia Allah menciptakan jin dari nyala api. Mim marijim min nar, ya, dari nyala api. Nah, pada ayat di atas Allah menyebutkan Dia telah menciptakan jin dari nyala api. Marij, ya, adalah api yang murni. Sementara ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu mimma rijim min nar wa khuliqa adamu mimma usifa lakum, ya. Bahwa para malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang sudah dijelaskan kepada kalian, ya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2996. Ya. Jadi kalau kita ditanya dari materi apa jin diciptakan, berdasarkan ayat ya surat Ar-Rahman ayat 15 dan hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Muslim ini, maka jawabannya jelas sekali, jin diciptakan dari nyala api, ya, yaitu api yang murni, ya, api yang murni. Inilah materi penciptaan jin. Adapun malaikat, ya, berdasarkan hadis ini min nur, dari cahaya, ya. Dan sementara Adam itu sudah dijelaskan kepada kita, ya, bahwa Adam itu dari min turab, ya, dari tanah. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9, ya. Apakah benar jin merupakan makhluk pertama yang menempati bumi? Ya. Apakah benar jin itu adalah makhluk pertama yang menempati bumi? Ya. Karena sebagaimana pembahasan yang lalu kita tahu bahwa sebelum manusia ini diciptakan, maka jin lebih dulu diciptakan dari kita. Ya, bahwa jin itu lebih dulu diciptakan daripada manusia. Nah, maka saya menjawab benar, ya, bahwa jin itu merupakan makhluk pertama yang menempati bumi. Ya. Jin adalah makhluk pertama yang menempati bumi. Apa dalilnya? Ya, saya mengambil dalil dari Al-Qur'an, yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Ya. Quran surat Al-Hijr, ya, Al-Hijr ayat 27. Ya. Apa maksud dari ayat ini? Ya, maksud ayat ini, kami sudah menciptakan jin sebelum manusia dari api yang sangat panas. Ya. As-samum adalah api yang membunuh. Ya. Sebagian yang lain berkata, as-samum adalah nama api pada waktu malam dan siang. Ya. Yang lain berkata, api pada waktu malam disebut as-samum, ya. Sementara pada waktu siang disebut al-harur. Ya. Ini dalil yang dikemukakan oleh Syekh dalam kitab ini terhadap pendapat beliau yang mengatakan bahwa jin itu lebih dulu yang menempati bumi daripada manusia, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Selanjutnya pertanyaan ke-10, apa saja kelompok jin? Nah, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah jin itu berkelompok-kelompok juga? Ya. Mari kita lihat jawaban dari Syekh tentang apa saja kelompok-kelompok jin. Saya menjawab dengan sebuah hadis, ya, di mana diriwayatkan dari Abu Sa'labah, ya, Al-Khushani, ya, Al-Khushani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jinnu salasatu asnaf, ya, al-jinnu salasatu asnaf, sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, ya. Wa sinfun hayyatun wa kilabun, ya, wa sinfun hayyatun wa kilabun. Kemudian wa sinfun yahilluna wa yad'anun, ya, wa sinfun yahilluna wa yad'anun. Jin ada 3 kelompok. Nah, ini jawaban dari Syekh berdasarkan riwayat hadis dari sahabat Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu an, ya,
Rasulullah SAW bersabda, jin itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah sinfun lahum ajnihatun, kelompok yang memiliki sayap. Nah, ya, dia bersayap. Ya. Ya, seperti mirip malaikat juga ya, bersayap ya. Nah, dari sisi sayapnya sama-sama memiliki sayap ya. Yatiruna fil hawa. Mereka terbang di udara. Ya, artinya mudah berpindah tempat ya. Bisa ke sini, bisa ke sana ya. Ini karena punya sayap. Ya. Mereka terbang di udara. Ya, seperti burung juga ya. Nah, kemudian kelompok kedua, wasinfun hayatun wakilabun, yaitu kelompok berbentuk ular dan anjing. Ya, berbentuk ular dan anjing. Ya, kita tahu dalam riwayat ada sebuah kisah bagaimana seorang sahabat ketika itu yang pergi ya, ada keperluan keluar rumah dan berpesan kepada istri untuk tidak keluar dari rumah kecuali setelah ia kembali. Lalu ketika ia kembali, ia menemukan istrinya telah berdiri di depan pintu. Ya, ternyata ketika si suami ini marah dan ingin memberi hukuman kepada sang istri, ya, maka sang istri menunjuk ke arah kamar. Dan ketika suaminya melihat, terlihatlah ada seekor ular di atas tempat tidurnya. Ya, dan ketika itu sahabat ini lalu kemudian mengambil tombaknya dan memukul ular tersebut hingga ular itu terlihat seperti sudah mati. Lalu diangkutlah keluar dengan tongkat tersebut dan ternyata qadarullah si ular belum mati dan si ular itu mematuk si sahabat ini dan kemudian ular dan sahabat ini sama-sama mati. Ya. Nah, ketika hal ini dilaporkan kepada Nabi, Nabi mengatakan ya, itu adalah jelmaan jin ya, ular itu adalah jin ya. Sehingga di antara adab yang harus kita perhatikan ya, ketika kita menemukan ular ya, berada dalam rumah kita, itu jangan langsung dibunuh, tapi sebaiknya diberi peringatan sampai 3 kali ya, dihalau untuk keluar rumah ya, dan beri peringatan agar tidak kembali sampai dengan 3 kali. Jika dia masih juga masuk kembali, barulah kita membunuhnya ya. Jadi ini kelompok kedua, kelompok yang berbentuk ular dan anjing. Kemudian yang ketiga, serta kelompok yang menetap di bumi dan bepergian. Nah, ini kelompok yang ketiga, kelompok yang enggak kemana-mana ya, dia di bumi. Maksudnya tidak bukan di udara ya, seperti yang tadi bisa terbang jadi dia di udara. Kalau ini di bumi, nah, dia nggak punya sayap ya. Nah, dia menetap di bumi, lalu dia bepergian ya, melancong dari satu tempat ya ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, dari satu kampung ke kampung lain ya. Ini adalah kelompok ketiga dari bangsa jin itu sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir ya, nomor hadis 18.057 ya, nomor hadisnya 18.057, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak nomor hadis 3.702. Kemudian Al-Hakim berkata ini hadis yang sanadnya sahih ya, atau hadis ini sanadnya sahih, dan Az-Zahabi membenarkan perkataan Al-Hakim ini ya. Jadi menurut Imam Al-Hakim, hadis di atas adalah sahih dan juga didukung oleh Imam Az-Zahabi. Wallahu alam bisawab. Di ikhwati fillah wa akhwati fillah, bahwa kalau kita ditanya ada berapa kelompok-kelompok dari jin ya, maka kelompok jin itu juga berkelompok ya. Disebutkan dalam riwayat ini ada 3 kelompok besar dari mereka, yaitu yang memiliki sayap, yang kemudian bertebaran di udara ya, berkeliaran di udara ya. Kemudian yang kedua, kelompok yang berbentuk ular dan anjing ya, berbentuk ular dan anjing, artinya berbentuk binatang ya, hewan ya. Kemudian yang ketiga, kelompok yang tinggal di bumi dan kemudian dia berpetualang ya di bumi itu
dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kampung ke kampung lain, ya. Maka tidak heran kadang-kadang kita peruqyah ini menemukan jin yang ngaku, ya. Misalnya seperti kami pernah meruqyah ada jin, orang kesurupan, lalu kita ruqyah, jinnya ngomong, ya. Ternyata dia pakai bahasa Arab, ya. Ya, kebetulan kami tanya min ain, ya. Maka jawab ana min Iraq, ya, kita jawabnya kami dari saya dari Irak katanya, ya. Masya Allah, ya, dari Irak datang ke Indonesia hanya untuk mau rasuki jasad, ya. Ini wallahu alam bishawab, ya. Itu pengakuan saat kita meruqyah. Kebenarannya ya wallahu alam bishawab, ya, hakikatnya karena kita tidak bisa mempercayai jin itu 100%, ya. Kita tahu jin itu adalah makhluk pendusta, ya. Dia kalau sudah merasuk ke jasad manusia itu dia banyak berdusta. Maka kita tidak boleh membenarkan 100%, namun juga tidak menolak 100%, ya. Oleh karenanya, ya, kadang-kadang kita dapatkan seperti itu pengakuan. Atau ada juga ketika kami meruqyah misalnya seorang yang dirasuki jin dari Jawa, ya. Bahkan yang beberapa waktu yang lalu itu sebelum pandemi, ya, itu ada seseorang yang kerasukan waktu di ruqyah, ngakunya jinnya apa? Saya Nyi Blorong, ya. Saya dari pantai selatan, nah gitu, ya. Ternyata, ya, mengakunya Nyi Blorong dari pantai selatan, ya. Nah ini, ya, mungkin jenis ketiga tadi, ya, kelompok yang ketiga yang menetap di bumi dan bepergian, ya. Nah, mungkin yang sudah agak bosan di pantai selatan sana di Jogja, nah, lalu ke jalan-jalan ke Aceh, ya. Nah, bisa saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas jin terbagi menjadi 3 kelompok besar, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-11, ya. Pertanyaan ini ya adalah pembahasan terakhir kita pada hari ini, ya. Jika ada pertanyaan bisa ke nomor WA yang sudah kita tuliskan, yaitu 0823 ya. Kemudian 7050 7151 7251, ya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui nomor WA yang kita sudah berikan tadi, yaitu 0823 7050 7251, ya. Pertanyaan ke-11, seperti apakah rupa jin, ya. Nah, kalau tadi apakah jin itu berkelompok, maka jawabannya iya, jin berkelompok dan secara garis besar dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, sekarang seperti apa rupanya? Ya. Ini sering pertanyaan ini saya sampaikan juga ketika ada orang yang mengaku takut dengan setan. Saya tanya, emang udah pernah lihat setan? Ya. Emang udah pernah jumpa dengan setan? Tahu rupanya? Ya. Enggak Ustaz, enggak pernah. Lah kalau tidak pernah, lalu kenapa takut? Ya, lucu aja, ya. Takut kepada sesuatu yang tidak pernah dilihat, ya. Tidak pernah nampak, ya. Tidak pernah jumpa, ya. Rupanya aja nggak tahu, tapi takut. Nah, ini kadang-kadang biasanya menjadi korban tontonan film horor, ya, sehingga mempengaruhi psikologi dia, ya, pola pikir dia, ya. Nah, seperti apa rupa jin? Ya, kita akan lihat, ya, seperti apa rupa jin itu berdasarkan keterangan dari Syekh Ridho ini. Nah, Syekh menjawab, untuk mengetahui rupa jin, silakan Anda membaca ayat berikut, ya. Nah, jadi untuk mengetahui rupa jin ternyata kita disuruh membaca ayat. Ya, ayat apa itu? Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Ya. Mayangnya seperti kepala seton-seton. Ya. Quran surat As-Saffat, ya, ayat 65. Ya, ayat ini bercerita tentang apa? Tentang buah pohon zakum, ya. Pohon zakum yaitu pohon buah, ya, yang nanti akan menjadi makanan
orang-orang di neraka. Waliyadzubillah. Allah menyatakan bahwa pohon zakum mempunyai mayang, ya, seperti kepala seton. Nah, untuk menunjukkan betapa buruk dan menjijikkan pohon zakum itu. Demikian itu karena bentuk seton sangat buruk dan menjijikkan, ya. Jadi ya, Allah memberikan penjelasan bahwa pohon zakum ya itu memiliki mayang, ya. Nah, mayangnya itu ka'annahu ru'usus syayatin, seperti kepala-kepala setan, ya, setan. Nah, artinya apa? Di sini Allah ingin menggambarkan, ya, kalau kata Syekh, ya, bahwa begitu buruk dan menjijikkannya pohon zakum itu, buah dan buahnya itu, ya. Maka disebutkanlah seperti kepala seton, ya. Nah, dari keterangan ayat inilah, ya, informasi ayat inilah, maka saya menyimpulkan bahwa memang berarti setan itu sangat buruk, ya. Setan itu sangat buruk rupanya dan menjijikkan rupanya, ya. Kenapa? Karena dia dijadikan contoh permisalan mirip ya dengan pohon zakum yang akan menjadi santapan ahli neraka kelak, ya. Dikatakan bahwa mayangnya seperti kepala setan, berarti buruk, ya, karena kita tahu di neraka itu tidak ada yang bagus, ya. Di neraka itu tidak ada yang indah, semuanya adalah keburukan dan siksa, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini rupa daripada jin. Jadi kesimpulannya sederhana bahwa jin itu rupanya jelek, ya, rupanya buruk, ya, buruk rupa, ya. Bahkan kami pernah membaca riwayat ataupun membaca beberapa bacaan bahwa baik-baik atau seganteng-ganteng rupa jin itu seburuk-buruk dari rupa manusia. Nah, jadi kalau ada manusia yang paling buruk rupa, nah itulah seganteng-ganteng rupa jin. Ya, wallahu alam, ya. Wallahu alam. Ya. Yang jelas ikhwati fillah wa akhwati fillah, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang jin, ya, perkara tentang jin ini adalah perkara gaib, ya, perkara yang tidak kita jumpa langsung dengan mereka, kita nggak berjumpa langsung dengan mereka, maka kita tidak berbicara tentang mereka, kita tidak berbicara tentang keadaan, kondisi mereka, kecuali berdasarkan keterangan daripada dalil-dalil Al-Quran dan juga dalil-dalil dari as-sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, atau juga asar dari para sahabat, ataupun juga perkataan para ulama, ya, yang diakui keilmuannya, ya, sehingga dengan begitu, ya, mudah-mudahan kita terhindar dari kesalahan dalam menyimpulkan ataupun di dalam menggambarkan seperti apakah jin dan seperti apa pula kehidupannya dan juga seperti apa kondisinya, serta tujuan dan juga tanggungan syariat terhadap mereka itu bagaimana, ya. Nah, semua ini, ya, dalam kitab ini dijelaskan, ya, secara ringkas, ya, secara singkat, nah, berdasarkan dalil-dalil Quran dan hadis-hadis Nabi, ya. Tentu, ya, kebenaran dan hakikatnya itu kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang lebih tahu terhadap segala makhluknya, karena Allah yang menciptakan makhluk, ya, maka dia pula yang lebih tahu seperti apa makhluknya. Adapun kita tidak berkata, tidak berbicara kecuali berdasarkan dalil yang ada, ya.
berdasarkan informasi yang kita dapatkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Ya. Nah, inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan subuh atau pagi hari ini, ya, yaitu ada 4 pertanyaan yang kita sudah jawab, ya, tentang materi ya dari jin itu, ya, di mana jin diciptakan daripada mimmarijim minnar, dari api yang nyala api yang murni, ya. Kemudian apakah benar jin merupakan makhluk pertama yang mendapati bumi? Ya, menurut Syekh Ridho itu jawabannya adalah benar berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 27. Ya. Kemudian apa saja kelompok-kelompok jin? Jin dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelompok yang memiliki sayap, yang kemudian mereka terbang di udara, hidup di udara, ya, bertebaran di udara. Yang kedua adalah kelompok yang berbentuk binatang, yaitu khususnya ular dan anjing, ya. Dan yang ketiga adalah kelompok yang tinggal di bumi dan bepergian, ya. Tinggal dan bepergian, berpindah-pindah, ya. Kemudian seperti apa rupanya? Maka kalau bicara rupa, ya, berdasarkan ayat Al-Quran surah As-Saffat ayat 65, di mana Allah, ya, menyebutkan bahwa mayang-mayang dari pohon zakum itu seperti kepala-kepala seton. Maka saya menyimpulkan berarti seton itu sangat buruk dan menjijikkan, ya. Rupanya sangat buruk dan menjijikkan karena dia dijadikan permisalan, ya, contoh, ya, daripada mayang-mayang, ya, gambaran daripada mayang-mayang pohon zakum, pohon yang ada di neraka, ya. Karena kita tahu bahwa apa yang di neraka itu tidak ada yang indah, semuanya adalah buruk. Maka kalau mayang dari pohon zakum itu seperti kepala seton, maka di sana secara tidak langsung ada informasi secara tersirat bahwa seton itu, jin itu adalah buruk rupa lagi menjijikkan, sangat buruk rupa lagi sangat-sangat menjijikkan. Nah, insya Allah, ya, kita akan lanjut lagi besok, ya, pada waktu, ya, yang sama, ya. Terkadang lebih cepat sedikit, ya, terkadang juga lebih lambat sedikit, ya. Insya Allah, ya, mudah-mudahan Allah beri kita keistiqomahan, ya, Allah beri kita kemudahan, Allah beri kita kesehatan untuk terus, ya, bisa memanfaatkan waktu-waktu kita, ya, yang ada ini, khususnya di bulan yang penuh berkah ini, ya, agar kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi, namun tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, ya, berpuasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, dan juga tilawatul Quran di sela-sela keduanya, dan mengkaji kitab-kitab para ulama, ataupun bermajelis ilmu bersama para ustadz, ya, ataupun juga jangan lupa bersedekah bagi yang memiliki harta yang lebih, ya, apalagi di kondisi wabah yang sedang menimpa kita. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita mendapatkan ujian berat, ya, dengan adanya wabah ini. Maka bagi siapapun kita yang memiliki kelebihan daripada harta yang Allah titipkan, hendaknya kita mau berbagi, mau peduli, ya. Apalagi ini bulan di mana sedekah di bulan ini adalah merupakan sedekah terbaik yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah contoh terbaik, ya, contoh atau teladan terbaik di mana beliau disebutkan, ya, sosok yang sangat dermawan, ya, sosok yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau itu lebih lagi, ya, lebih lagi di dalam bulan Ramadan, ya. Maka siapapun kita, ikhwati fillah, yang memiliki harta, rezeki yang lebih, yang cukup, ya, ataupun yang belum memiliki kelapangan namun tetap memiliki sedikit harta, bisa juga bersedekah dengan sekemampuan yang ada, ya. Dan ternyata sedekah itu juga akan afdal ketika kita memang dalam kondisi yang juga membutuhkan, namun kita masih mau bersedekah. Nah, ini adalah sedekah yang juga utama, ya, sedekah yang afdal. Karena kita tahu bersama, ikhwati fillah, bahwa tidak sedikit saudara-saudara kita seiman, ya, sebangsa dan setanah air sedang mengalami kondisi-kondisi yang berat, ya. Karena mereka ada yang di PHK dari pekerjaannya, ya, ada yang kehilangan mata pencahariannya, ya, ada yang dipaksa untuk kemudian tidak bisa bekerja di luar rumah. Nah, oleh karena itu kepedulian kita akan sangat berharga, dan peduli kepada sesama ini bukti keimanan kita, bukti baiknya keislaman kita. Dan siapapun kita yang masih peduli kepada fakir miskin, peduli, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, maka kita termasuk orang-orang yang jujur dalam beragama. Karena Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa, ya, di antara orang-orang beragama ini, ya, beragama Islam, ya, itu ada yang mendusta, ya, berdusta, ya. Jadi dia mendustakan agama, ya. Yaitu siapa? Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maun, ya, di mana Allah Taala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya. Ini Allah Taala memperingatkan kepada kita tentang bahayanya, ya, orang-orang yang mendustakan agama, ya. Maka itu kita jangan sampai termasuk golongan-golongan orang-orang yang tidak peduli dengan, ya, sesama kita. Insya Allah berbagi, bersedekah tidak akan mengurangi sedikit pun daripada harta kita, ya. Dalam artian harta yang kita sedekahkan itu sesungguhnya tidaklah hilang, tapi dia, ya, naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi tabungan akhirat kita, dan dia juga bisa menjadi sebab bertambahnya keberkahan harta kita yang sisa, ya. Sehingga harta kita akan terus tumbuh menjadi berkah dan lebih banyak lagi, dan akan terus bertambah lebih banyak selama kita masih terus mau bersedekah, berbagi dengan sesama kita. Demikian saja apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kami sendiri dan bagi para ikhwan wal akhwati fillah, ya, di sosial media yang hari ini menyaksikan, ya. Dan semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.